Terus terang ya, malam harinya ketika saya tidur, ya nggak bisa betul-betul tidur. Karena perasaan tuh aneh gitu ya. Aduh, sekali seumur hidup nginap di dalam eh, bangunan dari es kayak gitu kan kepikiran. Wah, ini bagaimana kalau runtuh? Wah, ini bagaimana ya? Karena tadi siang ada matahari, barangkali apa dinding atasnya akan meleleh kayak begitu tuh sempat kepikiran ya dalam benak saya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, terutama untuk teman-teman yang menyukai traveling. Di mana waktu saya menginap di sebuah hotel igloo, ya, yang seperti teman-teman ketahui. Kalau igloo itu biasanya ya rumah yang dibuat dari es salju, namun ada di beberapa negara di Eropa yang saya tahu mereka pun membangun igloo-nya itu bukan langsung dari es saljunya, tetapi juga dari kaca ya. Jadi rumah kaca yang berbentuk igloo itu pun ada, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya di mana saya itu nginepnya di hotel igloo yang betul-betul terbuat dari es salju. Jadi ada perasaan yang very special ya. Sesuatu yang baru pertama kali saya lakukan di umur saya ya yang sudah lanjut usia ini. Namun saya merasa bahagia sekali. Hal ini tuh sudah saya lakukan. Sebetulnya hal ini saya sudah rencanakan dari ketika saya muda berpuluh-puluh tahun yang lalu. Namun karena kesibukan dan juga kalau datang saatnya berlibur maka programnya ya saya menginginkan juga tempat-tempat lainnya. Kebetulan sekali teman-teman saya adalah seorang yang sangat beruntung karena di masa hidup saya sudah mengelilingi dunia ya dan berkunjung hampir ke 100 negara di 5 benua. Nah, jadi setiap ada liburan saya itu mengunjungi tempat-tempat ya di negara-negara lain tentunya. Namun ya begitulah ya, sampai akhir ini baru sekarang ya keinginan untuk menginap di igloo itu terlaksana. Walaupun hanya di hotel igloo. Tentu saja ini situasinya akan sangat berbeda dengan rumah igloo yang real, yang asli, yang didiami oleh orang Eskimo. Ya tentu saja sangat berbeda. Namun ya minimum ya, setidaknya sedikit-sedikitnya saya sudah mengalami bagaimana sih suasananya di dalam hotel igloo itu seperti apa. Dan tentu saja ya hotel ini sudah mempunyai fasilitas yang sangat bagus. Jadi sekali lagi adventure ini ya, pengalaman ini tidak akan pernah sama kalau kita betul-betul tidur di rumah orang Eskimo. Itu akan lebih wah ya pengalamannya untuk hidup kita. Saya dan suami saya pernah merencanakan untuk mengunjungi Norwegia ya, di mana di sana ada yang bernama Polar Lichter. Jadi di tempat itu banyak sekali ya igloo-igloo yang terbuat dari kaca, di mana kita bisa menginap dan yang paling hebatnya ya di daerah situ kita bisa melihat langit itu dengan warna-warni alamnya. Nah, di sini saya menginginkan sekali untuk datang ke sana. Namun perasaan hari ini tuh sudah terlambat ya, karena untuk datang ke sana itu selain diperlukan kondisi yang baik, karena untuk mengunjungi tempat-tempat seperti itu sekali lagi teman-teman kita dituntut untuk mempunyai kondisi kesehatan yang baik. Karena dengan selain udara yang dingin kita pun harus banyak berjalan kaki dan biasanya tempat-tempat tersebut itu tentu
dataran tinggi ya. Jadi mau tidak mau kita harus mampu untuk berjalan nanjak. Nah, yang sekarang juga ya saya merasakan walaupun yaitu karena saya berkaca diri ya, merasa diri tidak mungkin saya lakukan untuk pergi ke Norwegia, ke Polar Lichter ini, maka saya lakukan di dalam negara Swiss saja. Dan ketika saya memasuki hotelnya ya, kesan pertama kita sudah bisa membelalakan mata kita. Karena waduh, yang jadi impian ya, saya betul-betul memasuki ruangan yang dimana temboknya itu terbuat dari es salju. Jadi saya pun sudah menyentuhnya ya. Nanti dekorasinya juga semua es-es balok ya, bunga-bunga itu dimasukkan ke dalam es balok. Jadi kelihatan segar sekali kayak gitu. Dan reception ya dilihat dari bangunannya itu ya memang dari es ya, tapi dekorasinya pun untuk saya sangat mendetail, sangat mengagumi ya kreasi dari orang yang membuat bangunan itu. Dia bisa mempunyai ide ya sehingga kita memasukinya itu dengan rasa aman, nyaman dan tentu indah. Hal yang membuat saya sangat exciting ya, sangat penasaran, ingin melihat sih kamarnya kayak apa kayak gitu. Karena kalau saya baca ya dari berita atau website yaitu tempat tidurnya terbuat juga dari es salju. Waduh, gimana ini tidurnya, kan pasti dingin kayak begitu ya teman-teman. Nah, tapi ternyata di tempat tidurnya itu disediakan sleeping bag. Jadi kita itu tidurnya di dalam kantung yang sudah disediakan. Dan itu hari ini ya jadi kualitasnya itu sangat baik sehingga kita tidurnya tidak akan merasa kedinginan. Nah, untuk teman-teman yang ingin juga mempunyai pengalaman ini ya, saya bisa informasikan kalau sleeping bag yang ada di hotel di Davos ini yang saya kunjungi itu kualitasnya sangat bagus dan khusus untuk supaya kita tidak kedinginan. Jadi jangan berpikir jika kalian terutama yang datang dari negara tropis yang tidak mempunyai suhu udara minus di bawah 0 ya, kalian akan takut. Wah, jangankan tidur di tempat seperti itu. Tidur kalau di rumah saja ya, kalau musim hujan mungkin sudah merasa dingin. Nah, di sini saya bisa informasikan kalau hal itu jangan khawatir ya. Karena saya pun walaupun sudah tinggal lama di negara Swiss ya sama aja. Kalau di tempat begitu ya kami merasa dingin kalau tidak memakai pakaian yang baik. Di sini maksudnya pakaian baik adalah pakaian yang terbuat dari bahan-bahan khusus untuk musim dingin. Hari ini tuh kita sudah bisa membeli kaos yang dibilangnya termo ya, jadi bisa menghangatkan badan kita. Kaos kaki atau stocking ya, celana juga semuanya ada ya dari bahan-bahan tersebut. Nah, di sini kita memang harus atau perlu untuk mengetahuinya supaya kalau kita sudah tahu ya ada bahan-bahan yang terbuat dari termo itu walaupun kelihatannya tidak begitu tebal ya jadi nyaman untuk dipakai kayak gitu, namun badan kita tidak akan pernah kedinginan. Dan yang saya rasakan ya perjalanan menuju Hotel Igloo ini pun kalau di Davos ya kita harus menaiki kereta khusus yang naik ke atas gunung. Kalau selama menaiki keretanya kita nyaman-nyaman saja ya. Namun dari tempat pemberhentian stasiun di atas gunung tersebut kita kan harus berjalan kaki menuju Hotel Igloo-nya ini. Nah teman-teman, jalannya itu turun ya dan salju semua kayak begitu. Saya bisa merasakan untuk usia seperti saya yang namanya dengkul ini harus betul-betul ya kita bisa ngerem kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terperosok di jalanan salju tersebut. Walaupun saya melihat untuk kebanyakan orang yang barangkali mereka itu sudah terbiasa, wah mereka cepet aja ya jalan di yang turun seperti ini.
Namun untuk saya dan suami saya, kami sangat berhati-hati sekali untuk menuruni jalan tersebut. Yang akhirnya juga saya sempat terjatuh dan jadi langsung merosot ke bawah kayak begitu ya. It's okay ya, kalau di salju itu tidak tidak terjadi atau mencederai badan kita. It's okay, hanya saya di sini sekali lagi sadar diri ya, kalau refleksi atau kondisi dari badan saya tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tempat ini pun ya saya sangat beruntung. Ketika kami datang itu kan masih siang hari dan udaranya itu cerah, teman-teman. Dan di tempat itu tentu saja banyak orang-orang lainnya juga yang enjoy suasananya ya. Jadi pemandangannya itu betul-betul sangat menakjubkan. Di situ kita bisa mendekatkan diri kita ya kepada alam, kepada penciptanya, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih, bersyukur sekali. Alam itu betul-betul indah. Saya pun bisa duduk di teras luarnya ya sambil meminum kopi atau juga minuman yang lainnya, karena walaupun di puncak gunung tetap ada bar yang namanya hotel dengan fasilitas ya, kita bisa mendapatkan itu. Namun ya sekali lagi, kalau kita nginapnya betul-betul di iglo di mana orang Eskimo, mungkin fasilitasnya akan berbeda. Terus terang ya, malam harinya ketika saya tidur ya nggak bisa betul-betul tidur karena perasaan tuh aneh gitu ya. Aduh, sekali seumur hidup nginap di dalam eh, bangunan dari es kayak gitu kan kepikiran, wah ini bagaimana kalau runtuh, wah ini bagaimana ya karena tadi siang ada matahari, barangkali apa dinding atasnya akan meleleh kayak begitu tuh, sempat kepikiran ya dalam benak saya. Namun teman-teman ya, khususnya di negara-negara Eropa yang sudah maju, mereka itu tidak akan membuat sesuatu untuk publik dengan gegabah. Jadi sudah diperhitungkan betul-betul ya keamanannya. Apalagi yang saya tahu ya, kalau di negara Swiss, safety first itu betul-betul sangat dijaga. Saya yakin tidak akan ada ya hotel yang dibuka untuk publik tetapi keamanannya tidak diperhatikan. Nah, ini pun saya bisa informasikannya kepada teman-teman, khususnya di negara Swiss ini yang saya tahu. Jadi sesuatu yang beroperasi untuk publik, mereka tentu akan mengeceknya apakah hal ini layak ya untuk masyarakat banyak atau tidak layak. Tidur di dalam sleeping bag ini pun karena sudah lama sekali ya tidak pernah saya lakukan. Dulu kalau ketika remaja kita kan suka camping ya di hutan atau di mana, waktu kalau di Indonesia itu di sekolah malah zaman pramuka ya, saya pun mengikuti, kita ikut-ikut camping. Di situ saya tidak tidur di dalam sleeping bag ya kalau di Indonesia, karena udaranya tidak pernah sedingin yang ada di pegunungan di Swiss ini. Maka di sini merupakan juga sesuatu yang baru untuk saya. Terus terang ya, saya tidak merasa kedinginan selama tidur di dalam iglu itu. Tetapi ada perasaan aneh. Yang ada anehnya itu, aduh badan saya itu dimasukin ke dalam tas ya teman-teman. Kan biasanya kalau kita tidur di tempat tidur, wah enak kayak gerak sana sini. Kalau di situ ya begitu ya. Jadi ini ya sekali lagi saya sarankan untuk kalian yang masih usia muda, kalau ada kesempatan lakukan sekarang ya. Karena kalau sudah menginjak usia seperti saya, aduh seneng sih seneng ya, cuman kondisi badan ini akan beda. Terus terang juga besoknya ya saya terasa ya ada rasa pegal-pegal dari otot-otot kayak begitu. Namun semua itu terobati dengan experience, dengan pengalaman baru yang saya dapatkan. Nah sekarang tibalah saatnya saya untuk pulang ya. Jadi nginepnya itu cuma semalam aja, hanya ngobatin penasaran dalam hidup saya ya. Karena kalau naik pesawat, perahu, sampai tank baja, helikopter itu saya pernah lakukan ya teman-teman ya. Namun yang nginep di Igloo Hotel ini ya inilah yang pertama kali dalam hidup saya dan mungkin juga yang terakhir ya.
Ceritanya sekarang saatnya untuk pulang. Kan waktu datang jalannya turun ke bawah. Nah, pulangnya kan harus naik ke atas. Oh Tuhan, di sini saya merasakan betapa berat ya untuk menaiki jalan yang ke atas. Jaraknya itu nggak jauh teman-teman. Hanya kembali lagi kondisi kita ya, kondisi kita. Dan kalau kita berada di ketinggian, itu oksigen itu akan lebih sedikit daripada kalau kita berada di dataran rendah. Nah, di sini pun saya sudah merasakan ya agak sedikit susah bernapas ya kayak begitu. Namun saya step by step ya sampai didorong oleh suami saya dari belakang ya. Nanti saya bilang stop. Belum lagi karena jalannya miring seperti ini ya. Jadi sepatu saya itu tidak begini, tapi posisinya tuh begini ya biar agak bisa naik ke atas. Stop saya bilang gitu. Nanti saya tarik napas lagi. Ya Tuhan ya, jadi ini betul-betul menguras tenaga sampai bisa saya menyelesaikan ya step jalanan yang nanjak itu. Mungkin hanya 200 meter ya, sebetulnya nggak jauh itu dari stasiun keretanya. Tetapi untuk saya ya dengan kondisi usia atau kondisi badan yang kurang bagus ya, walaupun setiap harinya ya saya di rumah itu selalu menggerakkan badan saya. Setidak-tidaknya saya melakukan jalan kaki di keliling desa saya atau juga olahraga sedikit. Namun untuk melakukan hal yang seperti tadi itu tidak cukup. Jadi betul-betul memerlukan kondisi yang kuat dan sehat sekali lagi. Jadi inti dari sharing saya kali ini hanya ingin menginformasikan kepada teman-teman atau membagikan pengalaman saya bagaimana selama saya menginap 1 malam ya di Igloo Hotel yang bangunannya itu betul-betul terbuat dari es salju. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang menyukai traveling atau adventure atau pengalaman yang seru yang tidak biasa kita bisa dapat lakukan. Kalau soal piknik atau mengunjungi tempat-tempat wisata itu merupakan hal yang normal. Kadang-kadang dengan kondisi badan yang tidak begitu fit pun ya kita masih bisa mengunjungi tempat-tempat wisata seperti itu. Atau juga tidur di hotel ya dari bintang 1 sampai bintang 7 ya, itu pun hal yang sudah biasa, siapapun bisa melakukannya. Namun kalau kita mengadakan traveling ke tempat-tempat ya seperti yang saya lakukan akhir ini betul-betul harus dipersiapkan. Selain juga seasons ini perlu diketahui. Jadi kita nggak bisa setiap musim datang ke tempat itu, kita harus mengetahui di musim apa hotelnya itu ada ya. Maksudnya kalau hotelnya ada cuman beroperasi ya, karena di sini itu kalau musim panas ya kita tidak bisa nginep di hotel Igloo. Jadi harus nunggu saatnya musim dingin. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk sahabat semua. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.